Untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, salam. Sekali lagi lebih keras, lebih semangat, salam. Saudara, ini adalah hari di mana kita memperingati hari kemerdekaan yang ke-79 dan tema ini akan saya pakai untuk kebaktian pagi di jam 7.30 dan sebentar di jam 10 dengan tema yang berbeda tetapi intinya sama, yaitu merdeka. Saudara, Indonesia merdeka dari penjajah, Indonesia merdeka dari para musuhnya, dan akhirnya kita ada sampai hari ini. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita lihat beberapa hal yang saya mau sampaikan mengenai apa itu kemerdekaan, apa hubungannya dengan merdekanya Indonesia ini dengan kehidupan kita masing-masing. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, sebelum saya membuka firman Tuhan atau kita buka firman Tuhan, perhatikan baik-baik. Kata merdeka itu sebenarnya dalam bahasa Yunani adalah eleteros. Eleteros ini artinya begini, secara harfiah artinya bebas atau merdeka, yang akhirnya muncul kata dalam bahasa Inggris freedom, kebebasan atau merdeka. Atau dalam budaya Yunani kuno, konsep ini sering terkait dengan status sosial dan politik, bahkan juga kebebasan orang atau budak gitu. Jadi budak pada zaman itu adalah orang-orang yang tidak ada nilainya, dan betapa mereka rindu satu kata, yaitu merdeka. Nah, mereka akan merasa senang kalau mereka menjadi orang-orang yang merdeka, saudara. Nah, tapi saya tidak akan bicara tentang budak yang merdeka, saya tidak akan bicara tentang Indonesia lebih banyak. Saya bicara tentang firman Tuhan, dan firman Tuhan saya mau sampaikan tema ini, saudara dengar baik-baik. Apa yang saya maksudkan dengan merdeka pagi hari ini? Merdeka dalam hubungannya dengan merdeka dari dua kata, yaitu rugi dan gagal. Saudara, kita mau merdeka dari dua kata ini, rugi dan gagal, atau saya sebut di sini merdeka dari kerugian dan kegagalan. Supaya saudara jangan salah tangkap apa yang Kakak Fedi saksikan minggu lalu. Kebetulan saya khotbah mengenai kalau orang mencari Tuhan sungguh-sungguh, dia tidak mungkin lapar. Jadi kalau ada orang lapar, kemungkinan saudara belum cari Tuhan sungguh-sungguh. Karena saya lanjutkan dulu kesaksian itu, bahwa akhirnya bukan berarti saya tidak punya uang beli beras. Saya waktu itu sudah habis, saya belum sempat beli, tapi tiba-tiba orang antar satu karung besar. Lalu sampai di rumah ada yang telepon bilang ambil lagi di kantor. Jadi saya kasih tahu saudara, saya kasih ingat saudara, Tuhan memang tidak janji hidup ini mulus, tapi menurut saya Dia tidak akan membiarkan saudara kelaparan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jadi mungkin ini terlalu mendengung saudara. Nah, mari saudara lihat ini, merdeka dari dua kata, kerugian dan kegagalan. Sebelumnya kita akan baca firman Tuhan di dalam Yosua pasal yang ke-1 ayat 7 dan 8. Perhatikan kata ini baik-baik. Merdeka dari kata rugi dan gagal. Artinya begini, saudara, kalau dia merdeka berarti merdeka dari semua apapun yang merugikan saudara. Yang kedua, kita harus merdeka dari semua yang kata orang atau dunia kegagalan. Setiap orang tidak pernah mau rugi, setiap orang tidak mau gagal. Ada amin. Nah, karena itu saudara, kita akan merdeka di dalam hal ini, saudara. Nah, mari kita baca dulu. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan apa? Sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Perhatikan kata ini, supaya kamu beruntung. Yosua menasihatkan kepada orang Israel supaya kemanapun mereka pergi, mereka, satu kata, beruntung, saudara. Kalau begitu, saudara, orang tidak bisa beruntung karena mereka belum bisa merdeka dari kerugian. Saudara mengerti saya di sini ya? Kita mau merdeka, ya banyak orang khotbah merdeka dari dosa, itu sudah pasti harus merdeka dari dosa. Tetapi dalam konteks ini saya mau bilang, merdeka dari rasa rugi, merdeka dari kerugian, merdeka daripada kehidupan yang saya dalam tanda kutip rugi. Kita tidak ada mau rugi. Yang kedua, sudah ayat yang ke-8, perhatikan ini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu apa? Siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan, satu kata lagi, berhasil
dan engkau akan beruntung. Saudara, lihat baik-baik. Saya mau ajak kita untuk kita merdeka dari dua kata ini, rugi dan gagal. Betapa ruginya kita kalau kita hidup hanya untuk sebuah kegagalan. Saya ulangi lagi. Betapa ruginya kita hidup untuk sebuah kegagalan. Dan kegagalan harusnya membuat kita merasa rugi. Tidak ada kata amin. Rasanya saudara mau rugi semua nih. Nah, tapi mari kita bahas apa itu kata, kalau saudara lihat itu ada kata apa tadi? Berhasil dan beruntung. Ada dua kata ya. Ada dua kata yang kita mau bahas dulu, kata beruntung dan berhasil. Nah, sebelum kita bahas tentang kemerdekaan ini, saya coba copy paste kata dari Pendeta Gilbert Lumoindong. Dia katakan begini, perhatikan baik-baik. Kalau Anda mengerjakan apa yang tidak disukai Tuhan, maka Anda akan berhadapan dengan Tuhan. Tetapi sebaliknya, ketika Anda melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, Anda juga tahu konsekuensinya. Tadi dia bilang, kalau kamu ikut perintahku, kamu beruntung, kamu tidak rugi, betul ya? Kamu tidak gagal, tapi kamu berhasil. Nah, Gilbert mengatakan begini, kalau kamu ikut penyuruh Tuhan, percayalah, ada konsekuensinya. Sebaliknya, bahwa kalau kamu tidak ikut mau Tuhan, tidak masalah. Tapi jangan marah kalau saudara rugi dan gagal. Nah, karena itu saudara, saya coba bawa saudara begini, saudara. Apa itu rugi? Kita mulai dari kata rugi dulu. Apa itu rugi? Rugi itu sederhananya begini. Rugi itu artinya kurang dari harga beli atau modal. Jadi kalau saudara beli ini pointer, ini saya beli misalnya 200.000, kalau saya jual, itu harusnya 250.000. Baru saya untung. Tapi ketika saya beli 200.000, entah karena ada persoalan ini barang, lalu orang tidak mau beli, saya bilang, sudahlah, ambil sudah 180. Maka rugi itu artinya beli di bawah modal. Jadi tidak ada orang hidupnya seperti itu. Modalnya 100, jualnya 80. Itu namanya rugi, saudara. Tapi yang kedua, KBBI, Kamus Bahasa Indonesia, mengatakan tidak ada faedah. Jadi kalau saudara mengatakan tidak ada faedah, itu sama dengan rugi. Contohnya, ketika saudara datang ke satu pertemuan, saudara berharap di situ saya ketemu teman-teman, saya akan senang, happy dengan ketemu kawan-kawan. Tiba-tiba sampai sana, saudara sedih karena mungkin ada hal-hal yang mengganggu saudara, ada teman yang mengecewakan saudara. Saudara akan mengatakan begini, tahu tadi betul sudah datang. Anda sedang mengatakan rugi, atau ini kumpulan yang tadi saya harapkan tidak berfaedah sama sekali. Jadi rugi itu artinya apa? Tidak berfaedah. Saudara, waktu hidup saudara tidak menjadi faedah, sebenarnya Anda sedang rugi dalam perjalanan hidup ini. Amin. Yang berikut saudara, sesuatu yang kurang baik, tidak menguntungkan, atau begini, maksud Anda tidak tercapai, itu pun disebut sebagai rugi. Maksud Anda ke depan adalah, Tuhan, saya punya rencana A, tapi yang terjadi rencana B. Ya. Itu masuk dalam kata rugi. Tidak sampai pada tujuan saudara. Saudara tidak mencapai apa yang menjadi target saudara. Itu pun rugi. Saya akan kasih tahu saudara. Nah, kalau begitu dia bilang, atau saya bawa saudara, merdeka dalam hal ini. Merdeka supaya kita untung. Kalaupun modal kita apa? Pertama, nafas hidup kita. Modal kita kedua apa? Perjuangan kita. Jangan sampai perjuangan kita menjadi rugi, sia-sia dalam menjalani hidup ini. Jangan sampai kita iring Tuhan, tapi kita terasa kok lebih banyak rugi seiring Tuhan. Tapi saya mau saudara merdeka dari rugi itu dan berkata, bersama Tuhan hidupku untung. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Jangan sampai saudara mengatakan saya rugi hidup, melayani hidup 40 tahun, 50 tahun, tapi hidup saya lebih banyak ruginya. Nah, kita mau lepas dari itu, dari merdeka dari itu. Nah, kalau rugi berarti dia pun kata lawan kata apa tadi? Kata firman Tuhan, untung. Apa itu untung? Untung dalam bahasa Ibrani salim. Bilang salim. Kuat, salim. Itu
Itu sebabnya nanti muncul salom, ada salah satu kata. Ini melibatkan ide tentang keselamatan, kesejahteraan, kesuksesan yang berkaitan dengan kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi begini, kalau rugi itu akibat dari kita berjalan bertentangan dengan firman Tuhan, kalau mau untung dia bilang terbalik. Supaya mau untung hidupmu, tidak rugi perjalanan hidupmu, baik dalam hidup kita sehari-hari, dalam berkarir, apalagi mengiringi Tuhan, maka Anda harus berjalan ikut maunya Tuhan. Baru Anda bebas, merdeka dari rugi. Ada amin. Saudara tahan sebentar, ini belum khotbah, ini saya baru kasih tahu saudara tentang artinya, supaya saudara paham dulu apa itu rugi, apa itu untung. Sekali lagi saudara, yang kedua, tadi kata yang lain adalah berhasil, tapi lawan kata dari berhasil adalah gagal. Apa itu gagal? Kembali saya buka kamus bahasa Indonesia sehari-hari, kamus besar bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan begini, gagal itu artinya tidak berhasil, hampir sama dengan tadi, rugi itu tidak tercapai maksudnya. So mandi rapi-rapi, sudah spoit, orang Kupang bilang spoit parfum, so siap kata-kata untuk mengatakan, sulama beta simpan ini perasaan, beta mau omong dulu. Harapannya sang wanita berkata, kakak sama. Waktu saudara berkata, sebenarnya beta simpan lama, beta hanya mau satu kata, I love you. Dan harapan kita, sambil malu-malu wanita berkata, omong suka. Tapi hari itu habis sudah ngomong, dia bilang gini, kakak minta maaf ya kakak, kakak bukan bepung kriteria. Nah itu yang disebut sebagai gagal, tidak sampai pada tujuan saudara, cuma menghayal tinggi-tinggi sampai orang Kupang bilang bukan tola masa-masa, tola mantah-mantah. Mengerti ya? Itu artinya gagal. Jadi perjalanan hidup kita ini begini. Saudara, kita itu kadang-kadang berjalannya hidup kita itu seperti begitu. Antara harapan dan ekspektasi katanya. Saya pakai bahasa itu kadang-kadang berjalan terbalik. Tidak selamanya bahwa kegagalan itu akibat dosa, tetapi katanya bagian besar dalam hidup kita, satu karena kita sedang salah dengan Tuhan. Nah kalau ini benar, sekali lagi kegagalan bukan hanya tidak berhasil, tapi tidak tercapai. Saudara masak nih, lihat di internet, gambarnya bagus, videonya bagus, bikin cake atau babi kecap, ya kan? Setelah saudara lihat satu persatu, kasih masuk kecap, kasih masuk macam-macam, tes beda. Rasanya yang di video itu dia makan sampai permisi dia sudah makan, dia jilat di pun jari. Saudara habis saudara rasa beda sekali ya. Padahal saudara sudah ikut, ada kemungkinan ada yang salah di situ. Gara-gara satu, Anda tidak ikut aturan secara 100%. Jadi kalau tadi babi kecap, ini namanya kecap babi. Babi kecap itu beda dengan kecap babi. Babi kecap itu babi juga ada rasa kecap-kecapnya. Tapi kalau kecap babi itu lebih banyak kecapnya daripada babinya rasanya. Begitu ya? Tapi kalau babi kecap itu perpaduan yang merata, babinya pas, kecapnya pas. Beda dengan kecap babi. Rata-rata kita ini kecap babi, apalagi yang baru belajar saudara. Nah tapi saudara mengerti sampai di sini ya. Sampai di sini saudara mengerti. Nah, saya bawa saudara cepat-cepat. Kalau begitu terbalik lagi. Tadi apa tadi? Gagal ya. Dia pulauan kata apa? Berhasil. Apa itu berhasil? Berhasil sekali lagi dalam bahasa Ibrani itu hisgi. Betul ya? Apa? Betul ya? Kata itu mungkin kita, kalau saya bikin lebih gampang, itu mungkin akhirnya kita dapat kata kita punya mirip-mirip, sigi. Saudara pancing ikan itu pasti kenal ini istilah sigi. Nah, jadi saya pikir kalau berhasil itu betul-betul kayak begitu, sigi.
Dalam bahasa Ibrani itu artinya sebaliknya. Tadi kalau tidak mencapai apa yang kita harapkan, sekarang berhasil itu artinya mencapai tujuan. Masak-masak harap orang tua puji. Subasa, keringat, ingus, semua meleleh turun. Dengan harapan orang tua enak. Kita harap kata itu saja sudah menyenangkan. Tapi ternyata waktu Mama Tesanya kata begini. Biasa. Saudara, itu namanya gagal, tidak berhasil, atau tidak capai tujuan. Ini menunjukkan hasil dari usaha dan tindakan yang sesuai dengan perintah Tuhan. Saya tidak bahas lama di situ. Maksudnya begini. Di dalam dua ayat tadi, dia bilang, kalau kamu lakukan, kamu beruntung dan kamu berhasil. Setelah kita lihat arti definisi beruntung dan berhasil, saya selalu bilang, Tuhan itu kasih syarat, kasih cara, supaya kita hidup tidak rugi, hidup kita tidak apalagi gagal, tapi hidup kita untung, lalu hidup kita berhasil. Paulus pernah bilang begini, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Jadi ternyata ini bukan konsepnya saya, ini bukan konsep perjanjian lama saja, ini konsep perjanjian baru juga. Dia bilang, bagiku hidup adalah Kristus, mati itu untung. Jadi kalau orang mau supaya tidak rugi, hidupnya harus ada Kristus. Sehingga kalau dia mati, dia tidak rugi, dia tidak gagal, tapi dia untung. Kasih tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Nah, tapi saya tidak akan bahas di situ, saya mau bahas di teks. Seperti biasanya, gaya khotbah saya adalah dengan teks yang ada. Dari teks yang ada, kita dapat kesimpulan, saudara. Kalau begitu, bagaimana supaya hidup kita tidak rugi? Ayub pernah bilang begini, sampai menyesal di depung kelahiran. Banyak kali karena hidupnya kita itu rugi, kadang-kadang kita hubungkan dengan diri kita. Tuhan, kenapa aku minta hidup? Karena saudara merasa dua hal tadi, rugi dan gagal. Dulu saya minta maaf, saya dulu merasa rugi, lahir sebagai orang yang kulit hitam. Rugi saya. Kenapa Tuhan tidak kasih saya ya putih? Ya kan? Rugi. Tapi berjalan waktu, akhirnya saya sadar. Rugi dan untung itu tidak bergantung dari kulit, saudara. Tidak ada kata semua putih di sini, puji Tuhan. Saya selalu bilang, orang hitam itu ada di untung. Ketika penjahat datang, matikan lampu. Saudara aman, tentram. Putih, lampu sumati judung dapat lihat. Apalagi yang do bilang putih-putih mengkilat itu. Seolah-olah penjahat, saudara sembunyi, tapi penjahat bilang, kayaknya sinar ada di sana. Beda dengan kita yang hitam ini. Selalu ada untungnya. Amin. Bahkan Indonesia, bahasa Indonesia menerjemahkan, tidak ada putih manis. Yang ada adalah hitam manis. Saya omong gini bukan berarti saya angkat-angkat diri, tidak. Dulu saya merasa rugi. Tapi berjalan waktu saya mengerti. Lalu saudara mengatakan, kalau gitu orang putih rugi. Oh tidak. Putih itu ada depung baiknya. Satu, biasanya orang putih itu, semua serius sekali. Ini apa nih? Ini apa ini? Orang putih itu dia untuk apa, saudara? Orang putih itu sulit kecelakaan. Tadi saya bilang, kalau pas di luar kota ada oto lampu putus. Kalau ada dua orang berjalan, satu hitam, yang mati dahulu yang hitam. Karena dari jauh, oh ada di sana, ada di ini. Dorang kira pertama itu garis pembatas, ternyata deka-deka ada nona glowing. Itu untungnya. Tapi sudahlah, kita tidak bahas kulit mengulit. Maksud saya begini, saudara, kalau saudara baca ini, saudara lihat ini. Kalau begitu bagaimana supaya kita tidak rugi, tidak gagal, tapi kita beruntung dan berhasil. Saya satu langsung saja. Dia kasihnya satu, bertindak hat. Orang Kupang bilang bertindak apa?
berhati-hati atau bertindak hati-hati. Dalam bahasa roti, be careful. Hati-hati. Betul ya? Tadi dia bilang kamu beruntung kalau kamu berhati-hati. Saudara lihat ini, saya sengaja ambil ini gambar, saya coba buat ini gambar saudara dengan AI. Ya, ini bukan orang rote yang paham AI, ini AI teknologi. Saya coba perintah dia bikin. Cara berhati-hati ini seperti ini gambar ini. Seoma-oma lagi yang jalan tegoyang lagi, pegang air, jangan tumpah di dalam lumpur. Berhati-hati. Nah, apa hubungannya berhati-hati dengan rugi dan untung, gagal dan berhasil? Ada korelasinya. Tapi mari kita coba lihat sebentar apa yang saya maksudkan. Coba perhatikan ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindak hati-hati. Coba saudara lompat langsung ke bawah supaya engkau. Kalau kita sambung langsung bertindak hati-hati, supaya apa di Alkitab bilang? Supaya apa, saudara? Beruntung. Jadi kalau saudara lihat ini, supaya beruntung. Beruntung di sini, tidak gagal di sini, tidak rugi di sini, berhubungan dengan apa? Satu kalimat, bertindak hati-hati. Saudara-saudara, orang mengatakan begini. Saudara dengar semua. Orang mengatakan begini, sebenarnya bukan Tuhan tidak kasih kemampuan kita untuk berhasil. Tapi yang membuat kita tidak berhasil, pertama bukan karena Tuhan yang tidak mampu, bukan karena kita juga tidak mampu. Tapi satu kalimat yang membuat kita gagal dan rugi adalah kita kurang bertindak hati-hati. Orang yang gagal sekali lagi, bukan dia tidak punya kemampuan. Kita kasih ambil contoh, Ketua DPR Pusat, Pak, siapa namanya? Sulit apa? Mantan Ketua Golkar. Siapa itu? Setia Novanto. Dia orang pintar, orang kaya. Tapi kenapa dia harus di penjara? Sederhana, kepintaran, kehebatan bukan standar orang berhasil atau rugi. Salah satu orang rugi dan gagal karena tidak bertindak hati-hati. Amin. Amin. Saudara-saudara dengar baik-baik. Sekarang saudara ambil motor lah, biar lu jago. Bawa motor kah, bawa oto kah. Tapi kalau lu harba biru, orang gue bilang, sabrono, sambara. Tidak berhat-hat. Roda itu diciptakan dua motor. Untuk dua-dua roda itu ada di aspal. Menurut dia pun teori, motor itu dua roda dan dua-dua harus ada di aspal. Tapi kita ini suka melawan alam dan melawan perusahaan. Nanti jatuh gigi terlepas, mulu bengkok, kaki patah. Baru kita bilang, oh Tuhan, mengapa jalan hidupku seperti ini? Tuhan bilang satu saja, tidak berhati-hati. Bukan hanya angka bahan, saya lihat anak-anak sekarang, bukan hanya angka bahan. Kalau dia bisa angkat 2 belakang muka satu kali, dia angkat 2. Tapi saya kadang-kadang jengkel. Itu udah melewat, kita baru sambil angka bahan begini, saya dalam hati. Mudah-mudahan Tuhan tidak angkat nyawamu. Tapi maksud saya begini, lihat baik-baik. Sebenarnya bukan dia tidak punya kemampuan sebenarnya. Tapi saya sebut orang gagal bukan hanya tidak punya kemampuan. Dia punya kemampuan, tapi tidak berhati-hati. Amin. Bisnis berlaku. Lu tidak berhati-hati, ya selesai. Saudara, sekali lagi saya bilang, berulang kali kita pergi ke rumah makan, kita punya harapan makan di situ, kita akan balik di situ. Masuk dari depan, lampu diskonya bagus kan. Duduk, mejanya bersih. Bagus, sesuai rapat. Tapi pas kita makan,
menunya asinnya minta. Saudara pasti bilang begini, hanya menang di tanpa sah. Makanan sudah enak. Sebegitu lagi pas cek di kwitansi, harga menjulang nyata di atas Bukit Golgota. Dan saudara baik-baik, satu orang gagal bukan hanya karena dia tidak mampu atau dia mampu, tapi bertindak kurang hati-hati. Amin. Amin. Anak muda, Tuhan sudah siap jalan yang bagus sekali. Ya. Tapi banyak kali kita yang tidak berhati-hati. Jalan dari sini ke Atambua itu jalan yang sama, belokan yang sama, tikungan yang sama. Betul ya? Sampai-sampai kalau saudara sudah biasa keluar kota, hafal di mana tikungan, di mana ada lubang. Betul? Tapi yang membuat kita jatuh itu bukan karena tidak hafal, bukan karena kita tidak pandai bawa motor. Satu, sering kita tidak hati-hati. Ini pesannya dalam segala hal kita perlu hati-hati. Amin. Dalam hubungan pacaran kita perlu hati-hati. Amin. Amin. Kalau dia mulai raba-raba, bilang Tuhan, ini bukan hati lagi, tapi hati-hati. Serius, ada amin. Ada amin. Sekali lagi, sebenarnya Tuhan sedang rancang kita. Menurut Alkitab bilang, dia tidak rancang untuk rugi, dia tidak rancang untuk gagal. Tapi yang membuat kita gagal bukan Tuhan, bukan orang lain, tapi ketidakhati-hatian kita adalah cara untuk kita gagal. Amin. Amin. Jadi kalau saudara mau untuk tidak rugi, tidak gagal, sederhana. Jalan hati-hati. Saya suka ke rumah sakit. Kalau orang baru habis spell itu, dia tulis jalan hati-hati. Kenapa? Karena dia menggunakan bahan kimia yang mungkin ada sabunnya yang licin sekali. Saudara sudah tulis di situ jalan hati-hati. Tapi kita ini kan manusia suka terbalik dari orang tulis. Kalau saudara nonton di video, jangan dilihat. Ada satu box kecil, sudah bilang jangan lihat ke dalam. Tapi orang itu kalau lihat gitu doang makin pilihan lagi. Ada apa ini? Sampai ditulis jangan dilihat. Akhirnya orang angkat kue tapas sekali di muka. Nah, saudara demikian kita. Kadang-kadang kita ini sudah bilang hati-hati. Jalan hati-hati. Kita ini mau coba. Kenapa sih? Pas jatuh bawa kepala, di belakang baru kita, oh itu. Tapi kepala benjol, baru kita bilang, oh itu maksudnya, jangan hati-hati. Sudahlah, kita tidak lama di situ, tapi saudara mengerti di sini. Untuk sukses perlu hati-hati. Amin. Bahkan saudara bikin bisnis pun harus hati-hati. Sudah bilang taruh setengah kilo kue atau setengah kilo gula. Telur ambil tepung kuning misalnya. Atau ini karena pikir, sudah kan kuning saya suka enak, tambah tepung putih lebih. Saya pernah, karena saya masih kecil itu suka bantu saya pun kakak. Kakak suka pesan, ingat mixer itu ada angka, lihat mixer kue itu ada angka tuh, 1, 2, 3, sampai berapa ya? Nah ini tanda bahwa tidak hati-hatinya begini. Jadi kakak bilang begini, ingat ini satu lu tahan saja satu terus. Tapi karena satu itu kan dia, saya pikir dalam otak saya anak kecil itu adalah terlalu lama. Saya taruh tadi jangan. Saudara dia tidak tahu sebenarnya saya kasih ini. Pas dia datang saya turun satu. Dari mana dia tahu saudara? Waktu dia bakar kuenya. Lalu dia bilang gini, Jack, tadi lu kasih cepatan. Sondi, kok ini kue sudah naik? Di situ saya ketahuan. Situ saya ketahuan. Saya tidak bisa tipu. Ketika saya melanggar itu, saya bisa tipu. Kan memang dia datang lagi. Satu nah.
Tapi waktu dia berangkat ini kayak Rosi itu. Sekali lagi dia tahu dari mana. Waktu kue itu orang Kupang bilang sudah naik, roti tidak mengembang. Baru saya tahu, oh, dia bilang makanya lupa otak tuh main sedikit. Pelan dulu nanti baru cepat. Ada waktunya dia cepat. Sekali lagi coba kita aplikasi di dalam hidup kita. Kadang-kadang kita begitu, pengen supaya jadi cepat. Dan biasanya kalau yang jadi cepat, itu biasanya yang cepat-cepat itu biasanya kita pasti ada resikonya. Saya ini suka ngebut mobil atau motor, saya suka sekali. Menyadari itu tadi bilang bahwa kita juga harus berubah. Jadi salah satu kelemahan saya suka terlambat sebenarnya. Saya juga bukan orang yang tepat waktu, saya suka terlambat. Dan kalau saya sudah terlambat itu, istri saya semua sudah selalu berdoa di dalam perjalanan. Kenapa? Karena itu saya tidak mau tahu lah, gas, masuk semua. Pernah satu kali saya pikir saya pelayanan, pasti Tuhan lindungi, hati-hati. Saya sudah terlambat, saya angkat motor, kencang. Saya dalam hati Tuhan lindungi saya. Sampai di toko dekat kampus Solo itu saya tabrak trek. Dada saya sakit sekali. Pas saya mau lihat pada Tuhan, seperti Tuhan bilang, bodoh baru mau lihat sendeta lagi. Satu kata, tidak hati-hati. Apa saya baru belajar bawa motor? Saudara salah, saudara. Saya SMP sih sudah bawa motor. Kok bisa tabrak trek? Satu saja, tidak hati-hati. Jadi jago-jago, tapi lu tidak hati-hati selesai lu hidup. Kedua, kalau kau saudara tidak mau rugi dan mau untung apa? Perkatakan firman. Coba saudara lihat ini, baca baik-baik. Ini Alkitab yang bilang, bukan saya bilang. Jangan engkau lupa apa? Jangan engkau lupa apa? Perkatakan Taurat ini. Lalu sekali lagi dia sambung di bawah. Sebab dengan demikian, maksudnya dengan demikian ini yang mana? Yang di atas ini. Yaitu engkau harus berkatakan firman Allah. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung, tidak rugi, tidak gagal dan tidak rugi. Nah, kalau saudara lihat, dia ada hubungan dengan ayat 8a. Jangan engkau lupa memperkatakan Taurat Tuhan. Nah, saudara harus tahu dulu. Saudara jangan dengar saya khotbah lalu saudara keluar, saudara kayak orang gila itu. Kalau saudara jangan engkau lupa memperkatakan, jangan engkau lupa, sampai lupa bahwa ada di depan juga ada oto yang harus saudara perhatikan. Tapi maksud saya begini, apa maksud dengan jangan lupa? Mari kita lihat budayanya orang Ibrani, orang Yahudi maksudnya. Ini saudara, kenapa orang Ibrani itu, atau Tuhan selalu pesan gini, jangan engkau lupa perkatakan firman Allah. Katakan terus, katakan terus, katakan terus. Karena itu jadi budaya saudara. Dalam budaya tradisi Yahudi, pengulangan adalah cara penting untuk merenungkan. Seseorang mungkin akan mengulangi ayat atau kalimat tertentu sepanjang hari, membiarkan maknanya tertanam dalam hati dan pikiran. Kenapa? Karena biasanya yang diulang-ulang rata-rata tidak gagal. Contoh yang sederhana. Saya selalu bilang di sini, biasa orang tua kita suruh toh, masalahnya dia suruh tanpa nota, dan waktu dia suruh tanpa nota, susunan menunya terlalu banyak untuk jadi kita beli. Lo ingat baik-baik, ya. Lo ingat baik-baik, iya, saya ingat. Apa mama? Ingat, vicin 2 bungkus. Apa lagi? Bawang 1 kilo. Vicin 2 bungkus. Bawang tambah 1 lagi. Beli minyak goreng 2 liter. Sekarang saya uji saudara. Bawang berapa? Minyak berapa? Saudara, kita akan buyar ketika di jalan. Jalan-jalan, minyak 2, bawang 1, vicin 2, minyak 2. Tapi saudara tahu di tengah jalan itu godaan terlalu banyak. Pastinya 2, minyak 2, bawang 1. Woi, lu mau gimana? Lu dibikin kaget. Otak sudah bingung. Tadi yang 2 bawang atau vicin? Betul ya? Kalau orang ganggu kita sudah, tadi yang 1 itu apa ya?
Harusnya satu itu apa? Coba saudara ingat. Ini ratanya orang tidak rugi dan akan untung luar biasa. Bawang sebenarnya, tapi karena kita sudah tadi dan rata-rata kita pernah punya pengalaman masih kecil itu. Bawang satu, bawang satu, bawang satu, bawang satu. Sampai orang Bugis, woi, beli apa? Paman, tahu nih, tunggu mandek coba ingat dong. Nah masalah kalau ingat sahabat saudara, orang tua sudah tahu kita suka pelupa, dia bilang lu berani pulang tanya satu kali lu bunyi. Satu sisi kita mau pulang tanya, mama tua pun kata satu, lu pulang, lu usah dibawa apa-apa, lu bunyi. Maka belilah kita. Dengan rincian yang berbeda, saudara. Itu akibat satu, perkataan tidak diulangi ulang-ulang. Saudara masih ingat ujian? Kita ujian? Biasa kalau kita ujian, kita selalu memperkatakan satu bahasa kalimat yang akan keluar ujian besok, ulang-ulang. Betul ya? Betul tidak? Geografi. Geografi adalah saudara ingat ini, ulang-ulang kan? Betul tidak? Kasih itu terdiri dari, atau bahasa Yunani itu ada agape, ada philia, ada apa lagi? Storge, ada eros. Hafal itu. Storge, eros, storge, storge. Tapi coba saya tanya saudara, apakah saudara hanya satu kali saja? Kasih waktu itu, sekarang kita sudah hafal, tapi waktu itu saya sendiri saya tidak tahu itu kasih itu. Sekarang baru saya sudah hafal. Tapi waktu itu, waktu keluar pelajaran agama yang sama, sebutkan bahasa asli Yunani kasih. Kadang-kadang kita hanya ingat satu saja. Apa yang paling kita ingat? Agape, betul kan? Storge kita sudah tidak ingat lagi. Tapi caranya adalah ulang-ulang omong itu. Itu cara untuk kita sukses di dalam mengingat. Nah, kalau saudara hubungkan dengan firman Tuhan begini, iman akan tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi sesuatu harus diperkatakan. Nah, saya kasih contoh, tapi ini budaya Ibrani atau budaya orang Yahudi. Di orang Yahudi itu, apa yang difirmankan Tuhan itu bukan hanya dihafal, ditulis di pintu masuk kita. Jadi mereka tulis itu di tiang pintu. Tiang pintu itu saya berpikir yang kiri kanan ini. Saudara masih ingat waktu Tuhan mau bikin tulah, dia suruh tulis di mana? Tiang pintu. Kata tiang pintu itu artinya begini, kalau ini pintu dua ada tiangnya. Itu di depo atas nih, yang tempat televisi ini dikasih tulisan. Nah di tulisan ini di pintu masuk ini, saudara lihat ini, di pintu rumah ini, kalau saudara perhatikan baik-baik ini pintu rumah ini. Mereka orang Yahudi sering menempelkan kotak kecil yang ini nih. Kotak kecil ini yang disebut apa? Mezuzah. Bilang mezuzah. Susah sekali ngomong. Mezuzah. Yang berisi gunungan kecil dari ayat Alkitab. Di antaranya tertulis ini, yang ini kalau saudara, ini bacaan bagaimana? Saya juga tidak tahu ini bacaan bagaimana. Tapi kira-kira dia ada di ini, Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Mereka sering omong ulang ini. Apa itu saudara? Coba kita lihat ini. Mereka lihat ini. Dengar gitu. Tiap hari mereka omong ini. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah. Kita, Tuhan itu Esa. Itu omong terus. Tuhan Allah itu Tuhan kita, Tuhan Esa. Setiap hari mereka omong. Bukan hanya orang tua omong kepada anak-anaknya. Tapi setiap anak-anak omong ulang-ulang Tuhan mereka adalah Tuhan yang satu, Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap hati. Maksudnya apa? Karena waktu itu ada banyak Allah di sekeliling orang-orang Israel. Jadi untuk supaya mereka kuat imannya, mereka harus ngomong, Allah kami Esa, Allah kami Esa, Allah kami Esa. Yaitu Allahnya mereka Yahweh. Kedua, mereka bilang begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Harus ngomong ulang-ulang. Kenapa? Karena supaya kasih ingat mereka bahwa cinta mereka tidak boleh untuk siapa-siapa kecuali Tuhan mereka. Nah dasar inilah yang membuat tadi kalau kamu melakukan ini, kamu untung. Ayat yang ke-6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini? Apa saudara-saudara? Haruslah engkau perhatikan. Jadi kegagalan, kerugian itu juga berdampak dari apa yang kita perkatakan khusus firman Allah. Kita katakan kita gagal, ya kita gagal.
Ada amin. Seringkali kita mengatakan pada diri kita tentang sesuatu yang jujur. Kita tidak ingin gagal. Tapi banyak kali kita keluarkan justru kegagalan untuk diri kita sendiri. Contoh paling gampang. Ketika kita ujian sekolah, saudara isi tas salah, setelah isi tas salah, isi salah dari apa yang harusnya merupakan jawaban, saudara serahkan ke guru. Pas serahkan ke guru, tiba-tiba otak ini muncul. Aduh, mati. Tadi kita salah itu. Kita gunakan kata apa? Mati untuk itu. Betul ya? Tapi dia bilang, perkatakan apa? Perkatakan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Engkau perhatikan baik-baik, maka ini ayat 789. Perhatikan ayat 789, bagus. Haruslah engkau membiarkan apa? Berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbicara, dan apabila engkau bangun. Orang Israel itu, dia tidak mau tahu lupung anak baru bangun kah, dia omong perkataan Tuhan. Dia omong. Di jalan, makanya tidak heran orang Yahudi pintar-pintar. Kita ini kan terbalik, orang tua beromong saja, kita hanya ada beberapa sikap. Satu, kalau orang tua omong, saudara bilang gini, mereka. Dia mau ngomong sampai dia pemalu, mat lolo, itu lidah, mat lolo. Orang Israel tidak begitu, anak-anaknya lu omong ulang-ulang. Kedua, kalau yang namanya ulang-ulang itu membosankan tidak? Kelihatan saudara senyum, mak. Mas sebenarnya audio yang saudara dengar itu tidak seperti yang mama omong, mama. Saudara dalam hati, sondenya. Orang Yahudi tidak begitu, dodenya. Orang tua omong dodenya. Lalu yang menarik adalah ini. Saya pernah nonton satu video lucu. Rupanya ini dia pun mama ini dia pun cara mengomel setiap pagi dengan bahasa itu yang sama. Sehingga ada satu video lucu sekali, mamanya ada ngomel di belakang, anaknya tuh dubbing. Jadi ngomong seperti dia mama ngomong. Misalnya dia mama bilang gini, ingat ya, bangun pagi kasih berisi tempat tidur, habis itu gosok gigi baru makan. Kira-kira begitu dia bahasa setiap hari. Maka dia mama ada ngomong, iya deh, dia segini. Mamanya ngomong, kasih bersih. Maksudnya dia mama ngomong, dia sudah bisa ikut itu kata. Karena terlalu seringnya dikatakan. Bisa kasih tahu saudara, bukankah firman Tuhan ini kan ayat yang sama tiap minggu kita dengar. Nanti tahun depan versi saya berbeda, tapi ini ayat akan kita dengar lagi. Tapi kalau orang yang selalu ingat firman Tuhan, mau diajar setiap saat, dia tidak rugi. Saya yakin dia tidak rugi, apalagi gagal. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu. Bukan kayak kita ya tadi. Ikat di sini merah putih. Mereka tidak, ikat di sini itu ada di firman-Nya. Bayangkan orang Yahudi itu. Makanya saya tidak heran ya, orang Yahudi itu pintar-pintar. Kenapa? Daya hafal mereka tinggi-tinggi. Mereka itu hafal. Kita ini lain. Kita hafal firman tidak, tapi hafal angka uang hafal. 50.000 itu gambar apa? Saya tanya saudara. Jangan saudara malu-malu. 50.000 itu gambar apa? 50.000. Wih, begini lupa. Padahal dari jauh saja bapak tuh berkasihnya keluar 2.000 itu sudah. Dari jauh dia bisa tahu itu 150 dia tahu. Ya, saya tanya saudara, 50.000 itu gambar apa? 100.000 saja, 100.000. Bayangkan mereka tahu. Nah, karena maksud gini, saya guyon dengan Arthur kita pun anak sekolah minggu. Saya tanya dia, Arthur, 1 tambah 7 berapa? Diangkat jari, 8. Oke. 8 tambah 1, 9. Saya tambah angka makin besar, dia bilang, saya tahu. Tapi saya bilang begini, nah kalau begitu 20.000 tambah 20.000, 40.000. Rupanya anak-anak pun bisa menghitung di angka lebih dari 12 ketika itu bicara uang. Maksudnya begini, saudara jangan hanya ketahui ini adalah hubungan ini saya pengkhotbah begini saudara.
Dia bilang haruslah engkau mengikatnya pada tanda pada tangan dan lenganmu. Orang Israel itu selalu begitu. Kasih ingat, kasih ingat, kasih ingat. Dan apa hubungannya antara sukses dengan selalu perkatakan dan selalu ingat? Saya tanya saudara. Saya baru paham sekarang. Orang bisa bahasa Inggris itu gara-gara apa? Guru bagus? Oke. Tapi saya ambil kesimpulan sendiri. Kenapa orang bisa bahasa Inggris? Satu saja. Dia ulang itu kata-kata, dia hafal. Kenapa saudara tidak bisa bahasa Inggris? Saya mau pergi ke sana. I'm going to sana. Nah, kita mulai sampai sana ini apa? Lalu kita buka kamus. Kenapa orang bisa bahasa Inggris? Karena dia sudah tahu sana itu artinya apa. Bukan kayak botong, kan? Cari itu kata sana, baru tunggu master, tunggu. Kita cari itu kata sana dulu. Baru kita buka. Sekali lagi, sebenarnya menurut guru-guru bahasa Inggris saya waktu saya kuliah, walaupun akhirnya saya tidak lulus, karena salah satu kelemahan saya adalah menghafal. Saya tidak bisa menghafal. Kalau mengerti saya bisa. Hafal paling susah sekali. Jadi mereka bilang begini, orang kalau mau bahasa Inggris cepat satu saja. Hafal setiap hari vocab. Atau dia punya apa? Dia punya istilah ini. Ya vocab ya. Jadi kata, setiap kata. Jadi minimal itu 10 kata satu hari. Kita bisa 10 kata. Saya bisa 10 kata kalau hafalannya bahasa Inggris. Masalahnya ketika saya belajar 10 kata ini, yang 10 kemarin saya lupa, itu masalah. Betul ya? Itu yang membuat kita jadi bisa. Nah, kenapa ini ada hubungannya? Nah, itu sebabnya saya singgung sedikit sekolah minggu. Sekarang baru saya merasa rugi. Kenapa saya tidak ikut sekolah minggu, ikut guru mau bagaimana? Kadang-kadang kita orang tua anggap remeh. Guru bilang hafal bilangan 2 ayat yang kedua. Atau sudah dengar, hafal, saya kasih PR saudara. Hafal Mazmur 151 ayat 1 sampai 5. Kenapa ketawa? Ketawa saudara ini ada 2 arti. Ketawa karena aduh terlalu panjang. Begitu ya? Terlalu panjang ya? Ternyata Anda salah semua. Kan Mazmur itu hanya sampai 150. Nah itu masalah. Itu saja kita semua salah itu. Tapi saya maksud gini. Saya pikir renung-renung. Dulu saya paling malas guru suruh saya hafal. Pertama, hafal itu susah bagi saya. Kedua, hafalnya pakai di depan. Itu mesti jadi masalah. Maju lu. Sudah tidak hafal betul lagi. Baik kalau ada si bisik dia di samping. Pada mulanya adalah firman. Nah, itu masih enak. Nah itu masalah. Nah sekarang saya renung. Kenapa saya tidak bisa bahasa Inggris? Kenapa nilai ujian saya selalu anjlok? Setelah saya renung, aduh, coba saya dari kecil-kecil sudah otak sering hafal. Nanti SMP, SMA itu lebih gampang. Dasar bodoh tidak mau dengar firman Tuhan, hafal firman Tuhan ini hari. Dampaknya kita sendiri. Orang dapat pas ujian, dapat angka 8, 9, 100. Lu, buta huruf 1, ampa 5, 3, 2, 1. Tapi lihat korelasinya, saya hanya mau kasih praktisnya. Bahwa ketika yang dia hafal, sudah biasa hafal, otaknya akan lancar menghafal, memorinya akan lebih gampang hafal. Pada waktu di SMP, SMA, kuliah, semua pelajaran, apalagi kalau dia mau jadi dokter, itu dokter lebih ngeri lagi. Istilah-istilah kedokteran itu ngeri-ngeri. Kita contoh saja, obat saja itu semua mol-mol itu ada. Paracetamol. Apa lagi? Sanmol, apa lagi? Hah? Panadol. All semua itu. Itu saja kita pusing kan? Maksud saya begini, saudara, ini praktis tapi saya kasih dengan saudara. Bayangkan setiap perkataan firman Tuhan yang saudara taruh. Aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai aku, yaitu rancangan yang penuh masa depan dan gilang gemilang. Terus setiap hari orang boleh ngomong apapun tentang Anda meyakini oh setiap perkataan saya ini, janji ini pasti tergenapi dalam hidup saya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan.
Oke, saya akan tutup ini saudara. Yang terakhir. Kalau tidak mau rugi, kalau tidak mau gagal, dia tutup dengan renungkan firman. Siang atau malam? Siang dan malam. Saya tutup ini dengan poin terakhir. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Renungkanlah itu. Kenapa kita gagal? Karena yang kita renung bukan firman. Yang kita renung persoalan. Ibu-ibu, katanya istri-istri itu kenapa gagal? Karena dia tidak renung firman. Tapi dia renung karena sebagai ahli sejarah. Ibu-ibu itu katanya persoalan yang sudah 20 tahun selesai. Setiap kali dia bertengkar, lu mestinya 5 tahun yang lalu. Dia terlalu kecewa dan 5 tahun. Katanya ibu-ibu itu sebenarnya cocok jadi guru sejarah. Dia semua deka kubur juga masih opai sebelum mati kita ingat 30 tahun lalu. Katanya sejarah. Nah, banyak orang gagal bukan karena apa-apa, tapi terlalu banyak merenung masalah. Orang bunuh diri itu salah satunya terlalu banyak merenung masalah. Yang Tuhan mau kita merenung adalah apa? Firman. Tapi kita ini kan tidur malam selalu tangan kita taruh di testa, di jidat kita. Lalu angkat kepala. Tuhan ini hari ke mana kok? Susah. Taruh lagi di sini. Lalu kita renung. Kalau laki taruh tangan bukan di sini. Kalau mama taruh di sini. Berasu habis lah minyak tanah iko kurang. Kalau laki-laki terbalik katanya taruh di belakang. Kita mereka satu sama ke beta juga mah. Media jotolak beta buta huruf satu. Kita selalu merenung persoalan, bukan merenung firman Tuhan. Tidak heran kita stres, kita putus asa. Betul? Tapi mari kita renung. Ini anak saya kasih tahu bahwa ini sejam 9. Karena kita 9.30 harus selesai. Saya cepat saja. Apa itu merenung? Saya cepat saja. Merenungkan itu dalam bahasa Ibrani adalah Haga. Orang sabunya ada nama Haga ya. Haga itu apa? Haga itu artinya begini, mendengung atau berbicara. Merenung berarti tidak hanya sekedar membaca, tapi juga mendalami, memikirkan dan membicarakan firman Tuhan itu dalam pikiran dan hati kita. Merenung itu begini. Harus mendengung. Tidak heran, tadi saya bilang kalau orang hafal itu dia terasa mendengung. Ya, kalau kita masih ingat waktu kita SD, SMP, SMA dulu, kita selalu mendengung. Bumi adalah bumi bulat. Mendengung. Omong, dengar baik-baik. Lalu dia bilang apa? Itu bukan sekadar omong, tapi harus omong yang lu omong ini lu dengar di sini sampai terbawa dalam pikiran. Merenung itu begini, sampai lu terbawa dalam pikiran saudara, kalau bisa sampai terbawa sampai mimpi. Pernah saudara lihat ada orang begitu? Saudara tidak tahu dia pikiran, saudara tidak tahu apa yang dia pikir, tapi malam dia tidur keluar semua. Ada orang kan suka mengigau itu. Ada anak-anak yang saya lihat, dia main di halaman, dia omong apa. Nanti dia tidur, dia mengigau, dia omong itu. Saudara pernah ketemu itu? Saya ketemu. Misalnya dia bermain bamasa. Oh jangan bepipir. Nanti malam, dia omongnya sama. Oh jangan bepipir. Padahal dia lagi tidur. Itu katanya akibat dari terlalu merenung, terlalu pikir sampai dia masuk di kita. Pernah saudara datang, lihat orang sakit, sakit berat, dan rasanya ini ciri-ciri, dong bilang misalnya begini, dokter bilang begini, oh ini ciri-ciri penyakit orang umur di atas 50. Waktu itu saudara 49 tahun. Waktu saudara dengar itu jadi bahan pikiran kita. Oh, 50 itu semua orang harus kena ini. Maka setiap orang yang
Contoh laki-laki kita, laki-laki ini kan katanya di atas 50 pasti prostat. Penyakit laki-laki itu prostat. Umur 50 ke atas prostat. Waktu saya dengar dan saya lihat kawan pendeta, Tuhan, sudah 51 Tuhan. Maka kita akan renung-renung, malam kita mimpi. Kadang-kadang sampai terbawa mimpi, sampai hasil renungan kita itu, hasil kita pikir itu terbawa mimpi. Mimpinya adalah mama, istri, anak-anak berdiri di sini sambil menangis. Bapak, baru 50 nih Bapak. Kenapa Bapak sudah mati Bapak? Kita mulai renung sampai terbawa mimpi. Saya ulang-ulang. Kalau sudah terlalu pikir sesuatu, itu kadang-kadang sampai mimpi. Lalu kita mulai pergi gini. Memang betul. Kayaknya memang penyakit model begini nanti 50. Akibat dari renung, taruh di pikiran, itu hasilnya terjadi di mimpi. Saya kasih tahu saudara, kalau saudara renung firman Tuhan, outnya firman Tuhan. Mengerti ya? Kalau saudara inputnya bukan firman Tuhan, maka outnya adalah juga bukan firman Tuhan. Kalau inputnya, maksudnya adalah kata-kata dokter tadi, umur 50 prostat, maka yang ada kita pikir adalah kapan saya 50? Pasti saya prostat, oh Tuhan tolong saya. Coba saudara renung, kita ganti yang kita pikir, kita renung adalah firman Tuhan. Mau 50 kah, mau 100 kah, hidup ada di tangan Tuhan. Maka beda hasilnya. Sudah, kita tutup lalu kita mau berdoa. Sampai saya lihat wajah saudara luar biasa. Sampai saya mau tutup ini saudara. Bahwa akhirnya merenung itu adalah ini saudara. Akibat merenung, saya cepat-cepat saja. Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaan ialah Taurat Tuhan, firman Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu apa? Apa hubungannya perenungan dengan kegagalan, kerugian, keberhasilan? Ayat 3 bilang, iya, maksudnya siapa iya? Yang merenung firman Tuhan. Ayat 2 bilang kan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada dan yang tidak layu daunnya. Perhatikan kata ini, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Siapa dia? Yang merenung bukan persoalan, bukan penyakit, tapi firman Allah. Sebagai kata terakhir, Paulus pernah omong juga, taruh di pikiran itu yang ini. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar. Yang belum benar itu usah pikir. Kadang-kadang kan yang benar kita tidak pikir. Yang belum benar kita pikir. Contoh, yang benar adalah hidup kita hari ini, yang sekarang saya ada bicara ini kan. Tapi kita selalu pikir begini, aduh tahun depan ini anak dong 3 lulus, ketemu mau ke sekolah pakai apa? Yang benar di sekarang, pikir dulu di sini. Yang tidak benar belum di sana, jangan pikir di situ. Yang mulia, semua yang adil, semua yang suci. Bukan mulai kok, bepu istri ngidam. Pikir semua yang suci. Istri ngidam, doi sone ada. Pas sekarang ini tetangga kumangga buah. Maka tadi saya bilang, hasilnya saudara jadi pencuri yang gagal. Lalu dia bilang apa? Semua yang didengar, apa? Semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikir itu. Amin. Kalau dokter bilang begini, Bapak, Mama penyakit berat, 3 bulan mati. Dokter bisa kita pikiran itu. Tapi coba kita pikir firman Tuhan. Oke, dalam 3 bulan ini, saya akan berusaha hidup dengan lebih baik, lebih sehat. Karena saya tahu ada anak-anak saya yang membutuhkan saya. Dan berapa banyak orang sembuh hanya karena ketika dia merenungkan firman Tuhan. Tuhan memberkati, tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak kami